Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rekan-rekan para warga peradilan agama di seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan. Terlebih dulu puji syukur, alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu melalui kuliah hukum acara secara online ini. Mudah-mudahan ini ada guna dan ada manfaatnya. Amin. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan minggu yang lalu sudah kami sampaikan proses jawab-menjawab. Artinya dari gugatan yang diajukan oleh penggugat, kemudian diupayakan adanya mediasi. Kalau mediasi itu berhasil, dalam hal itu di bidang perceraian perkaranya dicabut, tetapi kalau itu di dalam bidang kebendaan akan dibuat putusan perdamaian. Tetapi kalau ini tidak bisa didamaikan, maka proses selanjutnya yaitu akan ditempuh dengan membacakan gugatan yang kemudian akan diikuti dengan jawaban tergugat, replik, duplik, dan seterusnya. Kalau proses jawab menjawab ini sudah selesai, termasuk di dalam jawaban itu kemungkinan juga ada eksepsi, ada pengakuan, ada bantahan, bahkan mungkin juga ada rekonvensi. Kemudian pihak-pihak juga sudah diberi kesempatan yang sama untuk menanggapi, untuk menjawab, memberikan tanggapan dan sebagainya. Maka proses berikutnya kita akan masuk kepada tahap pembuktian. Tahap ini sangat penting sekali karena sesungguhnya inilah yang harus dikuasai oleh para hakim dengan memahami adanya teori pembuktian. Tapi kalau kita paham terhadap teori pembuktian, maka pemeriksaan perkara itu akan sangat mudah, bahkan kita membuat putusan pun sangat mudah. Karena nanti akan bisa kita pertimbangkan apakah bukti yang diajukan ini bisa diterima apa tidak, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ini bisa kita terima apa tidak. Itu kita mesti paham seperti apa teori pembuktian itu. Karena itu sekali lagi kami mengajak rekan-rekan sekalian, marilah ini kita menggali, kita mempelajari, kita menguasai teori pembuktian ini. Bahkan nanti pada saat kita membuat putusan, kalau kita menguasai teori pembuktian ini akan sangat mudah dan dimudahkan karena kita menguasai teori ini. Rekan-rekan sekalian yang sangat saya banggakan, sekali lagi sebelum kita ini masuk ke dalam tahap pembuktian, hendaknya kita sudah mengetahui apa sesungguhnya pokok sengketa yang ada di dalam perkara ini. Itu bisa kita ketahui dari gugatannya itu apa, kemudian jawabannya seperti apa, repliknya bagaimana, dan dupliknya seperti apa. Hakim sebelum menginjak kepada proses berikutnya, yaitu proses pembuktian, harus sudah mengetahui dan harus paham betul mana perkara atau posita-posita yang diakui oleh pihak lawan, mana yang dibantah, dan sebagainya. Sehingga begitu selesai tahap gugatan dan jawaban, replik duplik ini, kita sudah punya bahan bahwa yang harus kita buktikan adalah pokok sengketanya ini. Itu bisa kita simpulkan dari jawaban, replik, duplik,
para pihak. Kalau ini tidak, maka saya khawatir kita tidak bisa terfokus dalam proses pembuktian ini. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kemudian kalau kita bicara masalah pembuktian, maka sesungguhnya pembuktian itu apa sih sebetulnya? Pembuktian ini adalah memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, yaitu dengan alat bukti. Memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa tertentu. Ya tentu di dalam proses jawaban, di dalam proses gugatan dan jawaban, masing-masing pihak mesti akan mengaku bahwa dirinya yang benar. Ya, katakanlah umpamanya dalam satu gugatan harta bersama, penggugat mesti akan mendalilkan bahwa harta yang berupa tanah umpamanya yang dibeli tahun 95 setelah perkawinan yang terletak di jalan ini adalah dibeli bersama antara penggugat dan tergugat. Ini dalil yang diberikan oleh penggugat. Nah, terhadap dalil seperti ini tergugat bisa ada berbagai macam kemungkinan bisa menjawabnya. Bisa juga tergugat ini mengakui, membenarkan bahwa tanah yang tadi diurai dalam posita itu betul, bahwa tanah itu dibeli pada tahun 1995 setelah penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan, yang berarti kalau itu pengakuannya seperti itu pengakuan murni, berarti dia mengakui. Tetapi bisa juga pengakuan ini diikuti dengan klausul yang membatalkan atau klausul yang diucapkan berikutnya yang kemudian membatasi makna yang diakui sebelumnya. Atau juga bisa barangkali di dalam jawabannya tergugat itu membantah bahwa tidak benar bahwa tanah itu dibeli pada tahun 1995. Tapi tanah ini mungkin juga si tergugat akan mengatakan dibeli pada tahun 1990 katakanlah, sebelum penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan. Sebagai contoh ini tentu bagi hakim sudah bisa menyimpulkan sesungguhnya terhadap harta ini masih perlu tidak ini dibuktikan. Dari jawaban tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa perkara yang disengketakan, perkara yang diajukan gugatan, posita yang diajukan penggugat ini masih diperlukan pembuktian lebih lanjut apa tidak, itu harus sudah diketahui oleh majelis hakim ini sebelum masuk ke proses pembuktian. Supaya hakim ini diberi pengertian, hakim ini diberi kepastian bahwa tanah atau rumah itu sesungguhnya milik siapa, yaitu dengan mengajukan alat bukti, dengan mengajukan bukti-bukti yang diberikan hak kepada penggugat dan tergugat untuk membuktikan apa yang menjadi dalilnya, apa yang menjadi jawabannya sesuai dengan posita yang ada di dalam gugatan atau di dalam jawaban tergugat. Karena itulah sekali lagi saya minta dan kami minta kepada rekan-rekan sekalian sebelum masuk ke pembuktian, supaya pembuktian ini terarah, hendaknya kita ini sudah bisa mengetahui mana yang diakui, mana yang dibantah, sehingga pada saat kita masuk ke dalam proses ini kita sudah mengetahui mana yang harus kita buktikan. Kemudian rekan-rekan sekalian, di dalam pasal 163 HIR atau di dalam pasal 283 RBG ini dengan tegas mengatur tentang beban pembuktian. Pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG ini mengatur siapa yang harus membuktikan. Kalau kita perhatikan bunyi pasal di dalam HIR yang hampir sama dengan di dalam RBG, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.
Jadi di dalam pasal 163 yang juga isinya sama dengan pasal 283 RPK ini mengatur satu, apa sih yang harus dibuktikan. Kemudian yang kedua adalah mengatur siapa yang harus membuktikan terhadap adanya gugatan atau adanya jawaban yang diajukan oleh para pihak ini. Dari pasal ini kita bisa ketahui bahwa yang harus dibuktikan itu yang pertama adalah peristiwa. Tentu peristiwa yang disengketakan tadi saya contohkan. Peristiwa yang diakui jangan menjadi konsentrasi untuk pembuktian, karena pada hakikatnya dengan diakui itu maka sengketa terhadap barang yang didalilkan itu sesungguhnya sudah terbukti. Karena itulah konsentrasi kita tujukan kepada barang yang masih disengketakan, harta yang menjadi pokok masalahnya, hal yang menjadi pokok problem permasalahan yang harus dipecahkan lewat pembuktian ini. Karena itu tadi bahwa yang harus dibuktikan itu yang pertama adalah peristiwa, kemudian yang kedua adalah hak. Peristiwa dan hak. Umpamanya peristiwa itu tadi saya sampaikan bahwa antara penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1995 umpamanya. Itu peristiwa. Kemudian setelah melangsungkan pernikahan, penggugat dan tergugat ini berkumpul sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat umpamanya. Ini adalah peristiwa. Kemudian setelah itu penggugat dan tergugat berpisah umpamanya. Ini peristiwa. Setelah itu sebelum berpisah umpamanya penggugat dan tergugat membeli sebuah rumah yang terletak umpamanya di Jalan Gatotkaca nomor 5. Ini peristiwa. Nah, peristiwa ini perlu dibuktikan apa tidak? Tadi apakah peristiwa yang menjadi posita ini diakui apa dibantah oleh pihak lawan? Tetapi juga hak bisa juga dibuktikan. Umpamanya setelah pernikahan, setelah perkawinan, penggugat dan tergugat ini mempunyai mobil. Mempunyai mobil yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat ini hak yang harus juga dibuktikan. Atau bahwa penggugat sebagai istri mempunyai hak nafkah yang ditinggalkan, itu bisa juga dibuktikan. Karena itulah ini bisa peristiwanya, bisa haknya. Karena itu tadi dinyatakan barang siapa yang menyebutkan suatu hak atau barang siapa yang menyebutkan suatu hak atau peristiwa untuk menguatkan haknya atau menolak hak orang lain, maka dia harus membuktikan. Siapa kalau begitu yang membuktikan? Yang membuktikan para pihak. Yang membuktikan itu ya siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau menolak hak orang lain. Ia harus membuktikan. Kalau penggugat mendalilkan bahwa dia memiliki rumah atau membeli rumah pada saat perkawinan itu pada tahun 1995 umpamanya, setelah pernikahan itu penggugat dan tergugat melakukan pembelian sebidang tanah atau sebuah rumah, maka itu pengakuan mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, maka dia harus membuktikan. Nah, kebalikannya tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil yang ia sebutkan. Kalau dia membantah, menyebutkan peristiwa untuk membantah hak orang lain, maka dia harus membuktikan. Karena itulah sesungguhnya yang harus membuktikan itu adalah penggugat dan tergugat. Yang harus membuktikan itu tidak sekedar penggugat, tetapi juga tergugat. Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil yang disampaikan di dalam gugatannya, kemudian tentu tergugat akan membuktikan dalil-dalil bantahannya. Tetapi
yang mesti membuktikan terlebih dahulu adalah penggugat. Penggugatlah yang harus membuktikan terlebih dahulu, karena penggugat yang mendalilkan lebih dahulu. Baru setelah itu tergugat yang harus membuktikan dalil bantahannya. Baik itu untuk menguatkan haknya, hak si tergugat, atau untuk membantah hak si penggugat. Karena itulah pembuktian ini harus diberikan secara imbang antara si penggugat juga diberikan kepada tergugat. Kemudian apakah si pihak yang diberi kesempatan untuk membuktikan itu menggunakan haknya apa tidak, itu bukan masalah majelis hakim. Tetapi hakim majelis ini harus memberikan hak yang sama kepada penggugat dan tergugat. Apakah pembuktian ini sejauh mana, selesai apa tidak, cukup apa tidak, itu bukan masalahnya hakim. Hakim harus memberikan pelayanan yang cukup kepada penggugat dan tergugat. Hakim tidak boleh membatasi hak masing-masing, apakah penggugat dan tergugat, untuk menyatakan pembuktiannya sudah cukup, tidak. Tapi berilah kesempatan kedua-duanya, baik penggugat mau tergugat atau tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Kemudian rekan-rekan sekalian, jangan sampai nanti di dalam proses persidangan ini, karena salah satu pihak diperlakukan tidak sama, kemudian dia protes kepada penggugat. Umpamanya majelis ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, tetapi kenapa kepada tergugat dia tidak diberikan kesempatan yang sama? Kesempatan mesti kita berikan yang sama. Kemudian apakah tergugat umpamanya akan menggunakan apa tidak, itu kita serahkan kepada tergugat. Tetapi kesempatan yang diberikan ini harus terekam di dalam berita acara persidangan, bahwa majelis ternyata juga sudah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan pembuktian. Rekan-rekan sekalian, karena itu sekali lagi, beban pembuktian ini hendaknya menjadi perhatian kita. Menjadi perhatian kita, yang akan kita pakai untuk mengukur pembuktian itu adalah gugatan dan jawaban. Jangan sampai ya, ini ada satu peristiwa yang kemudian menjadi pengaduan ke badan pengawasan, yang dibuktikan oleh majelis itu justru melebar keterangan saksi. Katakanlah saksi mengatakan bahwa di samping yang termuat di dalam gugatan, sesungguhnya penggugat dan tergugat ini masih memiliki harta bersama, tapi tidak disebutkan umpamanya keterangan saksi itu. Nah, kemudian justru majelis ini mengejar keterangan saksi tambahan ini, bahwa penggugat dan tergugat masih memiliki harta bersama yang tidak dimasukkan di dalam surat gugatan. Justru ini yang dikejar oleh majelis. Padahal kan pegangan kita untuk melakukan pembuktian dalam proses pembuktian ini, hendaknya kita berpegang pada gugatannya, jawabannya, replik dupliknya. Kemudian itulah yang harus kita buktikan. Kalau para pihak penggugat dan tergugat tidak menyebut, kemudian saksi menyebut, ya itu tidak menjadi fokus kita untuk melakukan pembuktian. Jangan sampai justru itu yang kita kejar. Itu yang mungkin perlu menjadi perhatian rekan-rekan sekalian. Karena itulah sekali lagi teman-teman, untuk selalu meningkatkan pemahaman kita tentang teori pembuktian ini, supaya kita nanti di dalam memeriksa perkara ini akan diberi kemudahan. Di dalam pasal 164 ini ditegaskan bahwa alat bukti yang bisa dipergunakan untuk membuktikan di persidangan ini, pasal 164 HIR dan pasal 284 RBG ini menyebutkan, yang pertama adalah surat atau alat bukti tertulis, kemudian yang kedua adalah alat bukti saksi, kemudian yang ketiga adalah alat bukti persangkaan, yang keempat adalah alat bukti pengakuan, dan yang kelima adalah alat bukti sumpah. Ini yang secara tegas disebutkan
di dalam hukum acara kita untuk digunakan sebagai alat bukti yang digunakan di dalam persidangan. Nah, nanti tentu di dalam perkembangannya mungkin ada orang yang mengajukan alat bukti lain yang selain disebutkan dari 5 tersebut. Yang disebutkan di dalam pasal 164 dan 284 RPG itu hanya 5 ini. Surat atau sering disebut alat bukti tertulis, kemudian saksi, kemudian pengakuan, persangkaan, yang nomor 3 adalah persangkaan, nomor 4 adalah pengakuan, dan nomor 5 adalah sumpah. Bagaimana proses pemeriksaan setiap alat bukti? Mari nanti kita jelaskan satu persatu. Apa itu surat, apa itu saksi, apa itu persangkaan, nanti insya Allah akan kita jelaskan supaya kita bisa lebih paham, yang sehingga dengan demikian kita akan lebih mudah mempergunakan alat bukti ini. Tentu nanti di dalam persidangan, tadi saya katakan, tidak mustahil muncul alat-alat bukti lain yang tidak disebutkan di 5 macam ini, di luar 5 macam ini. Umpamanya bagaimana kalau ini ada orang menggunakan alat bukti foto umpamanya. Bagaimana kalau ini orang mengajukan alat bukti rekaman. Nah, foto, apakah ini masuk pengertian surat? Tentu kita harus paham apa itu surat, sehingga nanti dari kriteria itu kita akan paham foto ini termasuk surat, apa termasuk keterangan saksi, apa termasuk persangkaan atau pengakuan atau sumpah. Nah, ini tentu kita akan bisa memahami setelah kita tahu apa sih sebetulnya kriteria surat itu seperti apa. Kalau kita tidak tahu kriteria surat, bisa juga orang akan memasukkan bahwa foto umpamanya itu sebagai alat bukti surat. Demikian juga rekaman. Nah, itu alat bukti apa? Masuk. Padahal ini tidak disebutkan di dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 RPG. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentu, apakah boleh alat-alat bukti seperti ini dipergunakan di dalam persidangan dalam rangka untuk membuktikan di hukum acara perdata. Dan masih banyak dalam perkembangannya nanti alat bukti yang tidak disebutkan ini tetapi dimunculkan dalam persidangan. Dimunculkan, disebut di dalam persidangan. Alat bukti SMS umpamanya. Setelah di print. Nah, ini bisa enggak ini dimasukkan alat bukti tertulis dan sebagainya. Karena itulah sekali lagi penting sekali kita ini nanti mempelajari, mendalami bukti-bukti yang berkaitan dengan yang disebutkan di dalam pasal 164 dan 284 RPG ini, supaya kita tidak salah di dalam menerapkan hukum acara kita, sehingga dengan demikian nanti akan ketahuan apakah sesungguhnya gugatan penggugat ini akan terbukti apa tidak, apakah bantahan tergugat ini memang benar apa tidak. Itu setelah kita uji, yaitu kita buktikan dengan alat bukti yang ada. Insya Allah nanti akan kita bicarakan satu persatu bagaimana itu surat, apa itu saksi, dan apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan oleh para saksi, seperti apa persangkaan, seperti apa pengakuan, dan seperti apa sumpah. Itu insya Allah akan kami sampaikan dalam kesempatan yang akan datang. Inilah mudah-mudahan yang sedikit bisa kami sampaikan ini, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf, dan sampai bertemu kembali. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.